modalnya itu dapat dari mana, Mas? Saya dulu pertama kali istilahnya menginjakkan kaki, katakanlah itu, menginjakkan kaki di dunia ini, saya berasal dari orang yang nggak punya, Mas. Saudara saya 5, saya nomor 3, anak nomor 3. Orang tua cuma orang kampung, saya juga orang kampung yang bergetani, Mas. Jadi saya sama orang tua itu tidak dapat bekal apa-apa selain doa dari orang tua. Seandainya kita ternaknya yang biasa saja, dalam arti kita ternak domba ataupun kita ternak kambing, tapi yang biasa-biasa saja, yang lokalan ya. Seandainya keluarnya betina di angka 3 bulan, paling lakunya di bawah 500, Mas. Sedangkan pengeluaran kita 800.000. Yang nombok siapa? Kan gitu. Lah, maka dari itu saya harus cari bibit yang unggul. Dalam arti unggul yang masuk daging. Maksudnya orang yang dicari kan daging, bukan orang yang dicari bukan tulang, tapi dia kan daging. Saya pakai bibit bur, pakai jantan bur itu. Saya cari jantan bur, saya coba, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Dapat kaos baru, Bu. Dipakai dulu. Tidak ganteng ya. Ternak wedhus iki ora mung ternak ya. Duwe kaos barang disponsori. Cek tulisannya, Bro. Apa iki? Karyawan Tuhan dijamin mesti penak. Wah, ini berarti alami ya. Berpasrah sama Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rezeki. Mantap. Tapi ngomong-ngomong kok kayaknya kualik, Bro. Kualik niku. Kualik. Aku ya ora ngomong, Bro. Mantap nih ya. Kita datang di Gilbran Farm. Alamatnya di Njuruk, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Ya, sering kita ke sini, tapi kita belum tahu sejarah perjalanannya dari bosnya ini Pak Hartono. Ini dulu sejarahnya apa kita nggak tahu ya, kok bisa sukses Pak Begenduk ini suksesnya mergo kan nggak ngerti ya, Bro ya. Jadi kita harus tanya dulu nanti kisah perjalanannya bagaimana, tentang perjalanan ternak kambingnya sebelumnya itu jadi tukang apa. Kita langsung aja bersama Pak Hartono akan berbincang-bincang mengenai perjalanan hidup Gilbran Farm. Yuk ikutin pesona wisata kita. Selamat siang, Mas. Kabar baik, sehat semua. Alhamdulillah. Dari sawah tadi. Ini jalan-jalan cari rezeki, namanya karyawan Tuhan ini ya kudu sing sregep. Kok bisa mengistilahkan karyawan Tuhan gimana, Bos? Kerjanya atau gimana? Karena gini, saya nggak punya pegangan dari pekerjaan yang pasti. Dalam arti saya nggak jadi karyawannya siapa-siapa. Juraganku dan bos saya cuma Tuhan. Jadi saya sebut nama karyawan Tuhan saja. Karena kan kita santai, kerja santai, nggak ada yang nyuruh. Yang penting kita mau berjuang, mau kita usaha, pasti dapat rezeki yang halal. Itu. Terus berdoa juga ya? Ya, yang pasti itu berdoa tidak lupa. Tapi kan yang namanya orang, ada orang bilang katanya rezeki bisa ngatur. Tapi kalau walaupun ada yang ngatur, kalau nggak dicari kan nggak ketemu. Kita jangan istilahnya kalau bisa jangan mengharap rezeki, kita menjemput rezeki datang. Ya. Semangat ya. Semangat, siap. Dan tentunya ngomong-ngomong kita sering bercerita nih tentang peternakan Gilbran Farm yang selalu sukses nih. Tapi kita belum mengetahui perjalanan hidupnya Pak Hartono dulu itu bagaimana kok bisa mempunyai kambing kandang yang sebesar ini dengan populasi sekarang berapa 300 atau? Ini sekarang ya 340, hampir 400 kurang sedikit lah. 400 kurang sedikit. Dengan ya. Pejantan berapa ini? Kalau FB saya, full blood saya ada 3. Saya pakainya kan full blood, pejantannya bur murni. Karena saya cuma melirik daging. Jadi saya usaha itu bukan mau melirik apa-apa, tidak melirik genetik dan sebagainya. Saya liriknya pasar daging aja, kebutuhan orang yang setiap hari kita pakai kan cuma daging. Jadi kita simple gitu. Nah gini ya Mas, kalau saya sekarang gini, kalau saya itu dibilang sukses juga belum sukses. Ya masih biasa-biasa saja, masih banyak orang yang di luar sana yang lebih sukses daripada saya. Jadi kalau saya ya biasa saja lah. Saya nggak mau dibilang orang sukses, karena saya sendiri ya orangnya apa adanya seperti ini.
Kalau pengen tahu perjalanan hidup saya ya, wah itu sangat pahit sekali. Dari awal katakanlah 12 tahun yang lalu saya mulai ternak kambing, tapi sebelumnya saya ternak kambing semua unggas sudah pernah saya ternak. Tapi kalau menurut saya yang bisa tidur nyenyak, makan enak, kalau seorang peternak cuma ternak kambing, Mas. Karena apa? Ternak kambing itu nyantai kan gitu. Saya ternak dulu awal mula ya saya ternak unggas, sejenis unggas seperti bebek petelur, ayam petelur, ayam pedaging Jawa Super itu. Bahkan yang sejenis unggas seperti terakhir itu burung labet, Mas. Burung labet waktu in-innya itu mahal-mahalnya satu pasang 3 juta, 2,5 per pasang, sampai sekarang harganya jatuh sampai 150 per ekor kan gitu. Itu saya sudah pernah saya alami semua. Dan yang terakhir kalau yang Robinsia pemakan rumput-rumputan, saya terakhir kelinci. Kelinci itu masuknya kategori kan hewan hiburan. Jadi kalau kita ternak hewan hiburan itu nggak sembarang orang bisa jalan dengan bagus. Masalahnya kan dia masuknya kan ke hiburan kan gitu. Kalau saya sekarang ngambil usaha yang sekiranya orang itu memakai seperti istilahnya bahan pokok kan gitu. Jadi orang itu memakainya apa kan gitu. Kemarin saya juga pernah ternak sapi, Mas. Ternak sapi terlalu tinggi kosnya. Untuk kos terlalu tinggi, operasional juga terlalu tinggi, limbah membuang susah. Karena apa? Kandang saya di tengah kampung. Jadi nggak bisa buang limbah sembarangan kan gitu. Takutnya nanti didemo sama Pak RT kan gitu. Nah, untuk dari itu saya mulai berpikir 12 tahun yang lalu saya ternaknya itu domba, Mas. Domba penggemukan. Domba penggemukan saya coba gini nggak berhasil. Gagalnya di mana itu? Gagalnya satu kan kuncinya satu pakan. Yang kedua bibit, yang ketiga pemasaran. Dan yang lebih penting lagi dulu kan belum tahu cara mengobati. Jadi SOP masuk kandang itu saya belum tahu. Jadi kalau orang bilang beli dari pasar, masukkan kandang, kita ternak, gemuk kita jual kan gitu. Tapi kalau dengan pola seperti itu nggak akan jalan, Mas, orang ternak. Jadi orang ternak itu ya dimulai dari awal yang bagus kan gitu. Sekarang udah 2021. Jadi kita bikin ternak yang hasilnya 2021. Seandainya kita itu 2021 masih ternak dengan cara pola pakai 80-an, misalnya 90-an, 80-an, hasilnya ya masih tetap sama seperti dulu. Maka dari itu saya pengen pola saya ganti dengan pola-pola saya yang sendiri, dalam arti saya pengen beternak yang bagus, pengen pakai pejantan yang bagus biar dapat hasil unggulan yang bagus kan gitu. Kita yang dicari semua kan uang, Mas, kan gitu. Ya, bicara tentang uang itu dulu modalnya itu dapat dari mana, Mas? Saya dulu pertama kali istilahnya menginjakkan kaki, katakanlah itu, menginjakkan kaki di dunia ini, saya berasal dari orang yang nggak punya, Mas. Saudara saya 5, saya nomor 3, anak nomor 3. Orang tua cuma orang kampung, saya juga orang kampung yang bergetani, Mas. Jadi saya sama orang tua itu tidak dapat bekal apa-apa selain doa dari orang tua. Contohnya seperti istilahnya dari orang tua ngasih warisan, oke modal bekerja enggak. Saya memang menang dari nol, sama saya nol. Tanpa harta warisan. Nah, tanpa harta warisan. Jadi kita jerih payah sendiri, mulai dari nol. Saya dulu jadi karyawan perusahaan di bidang elektrikal. Di situ saya kerja di situ juga cukup lama. Bahkan saya resign dari situ baru sekitar 2 tahun sampai sekarang. Jadi saya punya ternak itu saya masih kerja ikut PT ya. Itu sudah ternak kambing atau sudah? Ya sudah mulai usaha itu merintis. Dalam arti kita merintis pekerjaan. Dan saya kan punya, jadi orang itu punya kepikiran begini, saya itu akan terus ikut orang kan gitu loh. Kalau kita terus ikut orang, kita nggak punya kepikiran yang untuk maju ke depan, ya nanti kehidupannya kan akan seperti itu terus kan gitu. Jadi kan sekarang kan saya sudah punya keluarga, harus biayai sekolah kan gitu, harus biaya sekolah, biaya kehidupan. Sekarang kan kehidupan 2021 kan ngeri, Mas, kan gitu. Dalam arti ngeri, kebutuhan sangat tinggi kan gitu, lain dari yang 90-an. Kalau 90-an kan paling kita jajangan bakwan, Mas, tapi kalau sekarang udah bakso kan gitu.
jadi kan pengeluaran kan lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ya, maka dari itu saya dari awal memang orangnya nggak mau capek, dalam arti pengen berusaha dan berusaha. Tapi setelah rintisan saya itu bisa berjalan, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah nggak ikut sama orang. Kalau prinsip saya, kalau bisa saya mengerjakan orang kan gitu loh. Jadi biar orang yang nggak punya pekerjaan bisa kerja sama saya kan gitu. Jadi bukannya saya itu sama tenaga di sini ya Mas, maksudnya tenaga kandang di sini, saya itu prinsipnya gini, nggak ada bos, nggak ada anak buah. Prinsipnya gini. Kerja bareng-bareng ya? Ya, kita kerja bareng. Jadi gini, maksudnya kalau anak buah itu, kalau kita panggil anak buah, dia otomatis kan saya bosnya gitu. Jadi saya nggak mau manggil anak buah. Kita kerja bareng. Ini milik kamu, ini sawah kamu, ini ladang kamu, ini untuk keluarga kamu juga. Harus dengan rawat dengan bagus kan gitu. Kalau kita nanti punya kepikiran saya itu bosnya, kamu harus nurut sama saya. Kalau saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau sama sekali, saya nggak mau. Jadi ya kita kerja bareng, kita cari rezeki bareng di sini, ladang kamu di sini, ya rawatlah ternak kamu di sini kan gitu. Kalau dari perjalanan hidup ternak kambing ini ada cerita paling ngenes gimana? Cerita versi ngenes ya? Wah ini gini, kalau biasanya saya lihat YouTube ya Mas, YouTube ceritanya manis semua. Iya. Tapi di balik itu belakangnya pahit sekali, Iya. bahkan sangat pahit. Saya awal mula ternak kambing itu ya pahit Mas. Kadang gini, saya sebagai YouTube juga kadang ya pengen ya kita menceritakan kegagalan atau kepahitan perjuangan dari peternak. Cuma Ya. kadang view-nya itu enggak ada. Jadi yang dicari penonton itu sebenarnya sukses-sukses, padahal yang terpenting itu sebenarnya adalah kegagalan itu. Iya ya, Sukses. gitu Mas. Kan gini ya, orang ternak itu tidak semudah yang orang membayangkan. Apalagi pemodal besar katakanlah. Aku duit oke, punya modal banyak, saya mau bikin ternak. Sedangkan orangnya itu tidak tahu dasar ternak tidak tahu, pasti hancur Mas, kan gitu. Orang ternak itu, apalagi orang ternak kambing dan sebagainya, semua ternak lah. Itu kalau orang yang mau mulai mengaca sama yang udah sukses, ya pahit Mas malahan. Kita memang harus dari kecil. Saya dulu ternak pertama 7 ekor. 7 ekor domba saya ternak Mas. Tapi saya punya kepikiran waktu itu saya masih bekerja di luar, saya harus istilahnya mengembangkan ternak saya. Jadi saya belum cari tenaga ya sampai kambing saya itu sampai 80 ekor mati tak kerjakan sendiri Mas. Jadi saya belum punya tenaga kan gitu, belum punya tenaga tak kerjakan sendiri. Jatuh bangun istilahnya kalau orang bilang ya menangis darah di situ ya waktu itu kan gitu. Darahnya tuh gimana itu? Sekarang kan gini ya, kita modalnya nipis, belum tahu apa-apa, bahkan seluk-beluk ternak kita juga nggak tahu, kan gitu ya. Terus mau tanya-tanya sama siapa, WA belum ada, YouTube bahkan belum ada waktu itu. Saya main yang saya ingat sekali itu saya main ke Jawa Timur. Perjalanan saya itu naik sepeda itu katakanlah PP itu hampir 24 jam. Karena jauh Mas, PP maksudnya kan kita pulang pergi kan itu. Saya berangkatnya itu dari rumah jam 9 malam sampai sana kan pagi. Nah sampai sana saya tanya sama peternaknya itu, ya pengen tahu lah, kita orang baru pengen tahu ini sebenarnya ternak kamu makannya apa Mas, seperti kan gitu tanyanya. Dia jawabnya yo kaya ngono kuwi kan gitu. Lah kaya ngono kuwi iki isine apa kan kita nggak tahu, jawab cuma kaya ngono. Dia rata-rata kan orang seperti itu menurut saya dia merasa takut tersaingi. Nanti seandainya saya ngasih tahu sama orang, ngasih belajaran sama orang, katakanlah itu nanti wah dia jadi peternak besar, saya kesaingan kan gitu. Pasti misinya saya seperti itu. Kalau saya kan lost, saya nggak pernah ada seperti itu kan gitu. Kalau peternak pemula atau penonton YouTube kan biasanya ditanyakan pakannya apa gitu ya. Ya kalau saya dari awal gini Mas. Dari awal itu saya ternak nggak langsung ketemu pakan kering. Saya itu cari pakan juga jatuh bangun kan gitu. Dari mulai fermentasi sampai pakan ijuan, fermentasi dan sebagainya supaya kambing bisa gemuk. Ternyata kan setelah saya pelajari, banyak orang cerita fermentasi katakanlah daun-daunan dikasih prebiotik, kasih kambing gemuk kan gitu. Ternyata kan nggak saya praktekkan.
Setelah saya pelajari, kalau kita pakai daun-daunan, nutrisi dari mana, proteinnya berapa, kita nggak bisa ngitung, kan gitu. Jadi kalau nanti mau ternak, katakanlah mau jadi peternak, carilah pakan yang bagus, yang bisa dihitung nutrisinya, bisa dihitung proteinnya, ketemunya berapa, kan gitu. Jangan asal ikut-ikutan saja. Kalau cuma ikut-ikutan omongan orang, ya kocur, bisa hancur gitu loh. KO ya. Ya. Kira menit sih? Kurang 5 menit. Paling pahitnya apa Bos Mas? Paling pahit ya? Pernah mati apa? Yo pernah mati. Yo aja. Mulai. Saya awal mulai ternak itu pengen saya kan penggemukan domba dulu Mas. Saya itu masih belajar, belum tahu apa-apa. Kita penggemukan domba, pengen saya itu domba betina saya gemukan. Saya ambil domba itu dari Rembang dulu, sejumlah 50 ekor ya, 50 ekor mau saya gemukan di kandang saya. Saya belum tahu apa-apa, pakan juga belum tahu. Sampai mau panen per 3 bulan kan, kalau penggemukan kan 3 bulan harus panen. Ya, sampai mau panen per 3 bulan itu kambing betina, domba saya yang mati 15 ekor Mas. Itu modal sudah nggak pulang. 15 ekor itu mati. Rugi ya? Ya sudah merugi. Ya sudah langsung merugi itu. Kan gitu. Modalnya aja udah 15 ekor udah mati dulu. Kan gitu. Kita mau mengejar target supaya pulang modal pok aja nggak bisa itu. Kan gitu. Itu pahit sekali di situ. Jadi orang itu jangan melihat kalau sekarang kesuksesan sekarang, maksudnya gitu. Awalnya dulu yang 12 tahun yang lalu itu juga jatuh bangun gitu. Kalau sekarang ya buat pengalaman dari awal, maksudnya dari awal kita sakit. Sekarang kan kita kalau orang bilang is rodok mari sakitnya kan gitu. Terus berubah ke kambing gimana ceritanya? Ceritanya begini, saya untuk unggas semua saya nggak bisa masuk di penghasilan saya kan gitu. Karena apa? Kalau kita ternak ayam, kita mandiri, itu jelas sudah kalah dengan orang-orang yang bermodal di atas sana kan gitu. Dan sekarang gini, kalau kita ternak ayam, kita tergantung sama pakan pabrik Mas, pakan pabrikan kan gitu. Seandainya kita tergantung pakan pabrikan, kita juga tidak bisa mengendalikan pasarnya kan gitu. Seandainya pasar ayam itu turun, sedangkan pakan naik terus, dan pakan ayam tidak bisa diganti dengan yang lain, jadi kita akan merugi di situ kan gitu. Kalau kita ternak kambing, seandainya kita nggak bisa bikin konsentrat, kita kasih daun-daunan, ambil di kebun wis nyaman, dalam arti kita masih bisa bertahan kan gitu. Dan saya dari analisa saya ya, ternak itu paling nyaman kalau buat saya itu kambing kan gitu. Satu, harganya tidak terlalu tinggi, seandainya mau kebutuhan sedikit-sedikit kita bisa jual satu kan gitu. Kalau kita mau kebutuhan ada uang, kurang uang sedikit, kita jual satu cukup kan gitu Mas. Nah kalau untuk masalah pakan, kalau kita pakai pakan yang bagus, otomatis kita mendapat hasil yang bagus kan gitu. Mungkin dari 7 ekor tuh sekarang jadi ratusan ekor tuh ceritanya gimana? Modalnya dari mana? Saya dari untung sedikit demi sedikit atau ya, kalau saya gini Mas, alokasi dana saya dari ternak itu memang dari 7 itu selama 2 tahun nggak saya nikmati Mas. Jadi pakan itu saya ambilkan dari kantong. Saya tidak 2 tahun yang lalu, sekarang kan udah 12 mau 13 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu katakanlah saya itu melihara 7 itu saya pakan ambil dari kantong. Tak kerjakan sendiri. Modal sendiri. Ya dari 7 itu kita kembangkan, tapi saya kan dulu punya prinsip per 3 bulan kambing harus jadi 2, walaupun kecil, yang penting ada nyawanya kan gitu. Jadi 2 itu apa? Mana atau kita jual 2. Kita kan dulu ya penggemukan, awalnya kita penggemukan domba. Jadi domba saya gemukan per 3 bulan saya jual. Setelah itu saya berikan lagi, harus jadi 2 per ekornya. Kalau masuk ke kambingnya itu tadi gimana? Kan gini, kalau itu ceritanya sangat panjang. Dalam arti sangat panjang. Pertama saya domba, setelah domba saya banyak, saya harus punya tenaga kan gitu. Saya cari tenaga, saya sendiri kan udah nggak mampu, cari tenaga. Saya kasih pakan pola pakan saya yang sekarang, pakan kering, itu nggak masuk Mas, kan gitu. Setelah itu nggak masuk, saya cari lagi apa yang harus masuk
dengan pola saya kan gitu. Yang pola saya yang masuk cuman breeding mas, kan gitu. Kalau breeding kita masuk dengan pola pakan saya, tapi breeding dengan bibit yang unggulan kan gitu. Kalau breeding dengan biasa-biasa saja juga nggak masuk. Mas saya kemarin pernah tak hitungan saya kan begini, 1 ekor kambing dari mulai bunting sampai bisa jual kan 8 bulan. 8 bulan itu baru kita bisa jual. Dari bisa jual itu berarti kan udah lepas sapeh. Bunting 5 bulan, lepas sapeh nanti per 3 bulan kan gitu. Saya membutuhkan kos untuk biaya pakannya per 3 bulan itu, per 8 bulan itu 800.000 untuk pakan satu induk, itu 800.000. 1 bulan kita anggarkan 100.000. Ya, seandainya kita ternaknya yang biasa saja, dalam arti kita ternak domba ataupun kita ternak kambing, tapi yang biasa-biasa saja, yang lokalan ya. Seandainya keluarnya betina di angka 3 bulan, paling lakunya di bawah 500 mas. Sedangkan pengeluaran kita 800.000. Yang nombok siapa? Kan gitu. Nah, maka dari itu saya harus cari bibit yang unggul. Dalam arti unggul yang masuk daging. Maksudnya orang yang dicari kan daging, bukan orang yang dicari bukan tulang, tapi dia kan daging. Saya pakai bibit bur, pakai jantan bur itu. Saya cari bibit jantan bur, saya coba, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Kita ini yang dihitung kita kan pahitnya, jangan hitung yang manisnya. Kalau hitung kita pahitnya kan gini, kita keluar satu betina dengan anakan bur sama Jawa Randu seumur 3 bulan, saya berani ngambil 1 juta mas, kan gitu. Saya kontrak aja berani, asal anaknya nggak cacat lah, dalam arti kita bagus kan gitu, perawatan bagus kan, udah beda untungnya. Itu baru 1 anak betina, kita cerita pahit. Seandainya ada anak jantan sama betina kan gitu, paling enggak kan jantan bisa 100.500-an per ekor per 3 bulan. Itu untuk bonusnya yang punya kandang, yang punya ternak kan gitu, maksudnya kan seperti itu. Makanya kalau kita mau ternak ya pakai jantan yang unggul, kita bibit yang unggul kan gitu. Jadi ini semua sudah terbukti. Kalau misi saya dulu kan saya nggak muluk-muluk mas, dalam arti nggak muluk-muluk, cuman begini, saya pengen beternak kambing. Setelah nanti kambing saya mulai panen, anak-anaknya mau tak bawa ke pasar, akan saya jual untuk persaingan sama produk-produk lokal. Produk 2021 disaingkan sama produk 90-an, katakanlah seperti itu. Nanti hasilnya bagaimana kan itu. Ini peternakan tren 2021. Ya. Jadi nanti ada tren 2022. Ya mungkin ini bisa itu. Berubah lagi nanti. Ya. Ini baru berpikir bagaimana kedepannya ternak saya, bagaimana kedepannya kemajuan ternak saya kan gitu. Kalau saya memang mulai dari nol, bukan anak juragan, bukan anak bos. Kita memang mulai dari nol. Jadi gini mas, ini cerita kehidupan ya. Orang hidup itu kalau kita mulai dari nol, rekoso awet cilik, pasti sama tenaga, sama teman-teman, sama anak buah, tidak semena-mena mas. Dia pasti ngilingi waktu dia rekoso kan gitu loh, kan gitu ya kan gitu. Kalau tapi minta maaf ini, tapi kalau biasanya dari awal sudah dimanja, sudah banyak uang di situ, rata-rata ya sama anak buah ya dia tinggal tuding aja, kayak lo digawe ya dikerjain kan gitu. Kalau saya nggak mau seperti itu. Kalau saya bisa mengerjakan sendiri ya saya kerjakan sendiri kan gitu. Paling saya perintah sama teman-teman saya itu, ayo kan dikerjain yo, tak ewangi kan gitu ya. Nah, kan seperti itu. Intinya di sini kita ambil dari cerita Gilbran Farm ini, dimulai dari nol, merintis dan juga dulu gagal pakan ya, salah pakan, salah bibit. Sekarang sudah mulai merintis dengan pakan yang baik ya. Iya. Sesuai pilihan dari manajemen kandang di sini, dan sekarang mulai sedikit demi sedikit sudah berkembang menjadi ratusan ekor ya. Iya, ratusan ekor mas. Alhamdulillah, saya syukuri karena jerih payah saya ternyata kan mendapatkan hasil. Doa saya dikabulkan sama yang Maha Kuasa. Itu tadi yang saya sebut nama karyawan Tuhan itu kan seperti itu mas. Dari karyawan Tuhan sekarang sudah menuai hasil ya. Terima kasih Pak
Siap, Bapak Mas. sudah memberikan semangat motivasi untuk peternak Indonesia dan juga untuk para pengusaha ya tentunya. Dan semoga bermanfaat dan Gilbran Farm semakin sukses. Amin, 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 amin. Maju. Siap. Iya. Yang pengen beli kambing silahkan ke sini ya. Iya. Kambing apa? Bunting ya? Oh. Kalau saya kambing ya Kambing sudah kawin sudah sama kawin. Bur, ya sudah kawin sama Bur. Kalau ke sini main ke sini nggak apa-apa, monggo silakan. Main ke sini nggak harus beli kambing ke Nggak saya. harus beli kambing. Nggak harus beli kambing, main saja. Mau tanya pakan, mau tanya apa, tanya perawatan, boleh monggo ya? silahkan. Kan gitu. Nggak harus beli kambing, main saja nggak apa-apa, monggo silahkan. Kalau saya terbuka semua. Atau mau janjian dulu kalau mau ketemu sini? Ya kalau yang pasti harus janjian dulu sama saya. Saya jarang di rumah sekarang, Mas. Jadi ya juga masih banyak pekerjaan di luar sana yang harus saya kerjakan. Selain ternak ini, saya sekarang udah merintis usaha-usaha lain supaya pikiran saya bisa mengerjakan orang-orang lain kan gitu. Wah, mau nambah ATM lagi. Rencananya seperti itu. Ya rencana kita baru rencana. Oke, tetap semangat petani Indonesia. Siap. Tren 2021 dan bentar lagi tren ternak kambing era 2022 segera dirintis. Siap. Nah, ikutin tren terus biar Ya. semakin sukses ya. Terima kasih, saya Aldi Katarina dan Pak Rono. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.